Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku aswajanya ya. Halaman 38, terusannya bab 3, tetapi di sini tentang pengertian doa. Mari kita renungkan ayat pada halaman 38 ini yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu adalah pengertiannya, barang siapa yang berzikir kepada Allah, ya, senantiasa Allah akan menjaganya dari segala sesuatu. Nah, anak-anak, di sini apa yang dimaksud doa? Kita kupas ya, apa itu doa? Simak baik-baik anak-anak ya. Secara bahasa, kata doa itu bermakna seruan. Atau berdoa artinya menyeru, mengucapkan atau memanggil. Sedangkan secara istilah, doa adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta. Seperti contohnya, meminta ampunan, meminta pertolongan, atau meminta rezeki yang halal, meminta ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak, berikut pengertian doa menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut Quraisy Shihab. Quraisy Shihab mengatakan, atau doa ialah suatu permohonan hamba kepada Tuhannya agar memperoleh anugerah, pemeliharaan, dan pertolongan, baik buat si pemohon maupun pihak lain. Nah, yang kedua, menurut Syekh Taqiyuddin Subki, doa adalah atau istilah berdoa itu lebih khusus daripada beribadah. Artinya, barang siapa sombong tidak mau beribadah, maka pasti sombong tidak mau berdoa. Yang ketiga, menurut Abdul Halim Mahmud, makna doa menurutnya adalah keinginan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ada padanya Allah dari semua kebaikan dan mengadu kepadanya Allah anak-anak dengan memohon sesuatu. Yang keempat, menurut Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, menurutnya doa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan daripadanya. Yang kelima, menurut Imam At-Taibi, yang dimaksud berdoa menurut beliau adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Jadi, doa menurut Imam At-Taibi sebuah permohonan kepada Allah dan bentuk rasa membutuhkannya. Nah, anak-anak, selanjutnya tata cara berdoa. Doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Allah yang satu-satunya tempat pemohon pertolongan. Nah, doa juga merupakan salah satu bentuk penyerahan diri
manusia kepada Allah sebagai zat yang maha rahman dan rahim untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Nah, anak-anak, agar doa yang kita baca dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa harus dilakukan dengan cara yang baik atau sesuai dengan adabnya. Nah, anak-anak, di sini beberapa adab dalam berdoa. Yang pertama, mencari waktu yang mustajabah. Di antaranya waktu yang mustajabah adalah hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Yang kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajabah untuk berdoa. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Yang keempat, dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Nah, anak-anak, karena di dalam Quran surat Al-Isra ayat 110 disebutkan, ya, yang artinya janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan di tengah di antara kedua itu, ya. Itu adalah anjuran Quran surat Al-Isra ayat 110. Nah, adab doa yang kelima, khusyuk atau merendahkan hati dan penuh harapan. Okay? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan yang cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Itu terjemahan Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Adab doa yang keenam adalah memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan. Nah, anak-anak, janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Jangan sekali-kali, ya. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan, ya, keinginannya. Karena tidak ada yang memaksa Allah. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nah, sekarang keutamaan doa, anak-anak. Yang pertama, doa orang beriman itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam 3 cara, anak-anak. Yang pertama, dikabulkan secara langsung apa yang diminta. Yang ketiga, dihindarkan dari suatu bahaya atau bencana. Yang kedua, maaf itu tadi yang kedua ya nak ya. Yang ketiga, ditangguhkan ke satu masa lain, misalnya di akhirat yang mana kelak akan diberikan pahala sesuai dengan permintaannya. Nah, anak-anak, keutamaan yang kedua, terhindar dari bahaya dan musibah. Yang ketiga, doa merupakan jalan yang harus dilalui dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Dan yang keempat, dengan berdoa kita akan dapat merasakan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa lemahnya kita sebagai hambanya. Jadi keutamaan doa tadi ada berapa, Nana? Ada 4. Yang pertama, doa orang beriman itu pasti dikabulkan. Tetapi ada 3, Nana, caranya. Ya, apa tadi yang pertama? Dikabulkan secara langsung. Yang kedua atau B, dihindarkan dari suatu bahaya atau bencana. Dan yang ketiga atau C, ditangguhkan ke satu masa lain, misalnya di akhirat. Tidak sekarang, tapi nanti di akhirat dikabulkan sesuai permintaan. Jadi ada berapa tadi keutamaan? Ada 3, ada 4 ya. Selanjutnya tujuan berdoa, anak-anak. Tujuan berdoa yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah dari bacaan yang akan menimpa.
bencana yang akan menimpa. Saya ulang, tujuan berdoa. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari bencana yang akan menimpa. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, mentaati perintah Allah. Dan yang keempat, memohon keridhaan Allah. Dan yang kelima, memohon curahan rahmat dari Allah. Jadi tujuan berdoa tadi ada 5. Nah, manfaatnya berdoa apa, Nana? Dalam kehidupan seorang muslim, sesungguhnya terdapat banyak manfaat atau keuntungan yang dapat dipetiknya dikala ia rajin dan tekun berdoa serta bermunajat kepada Allah. Di antara keuntungan itu adalah pertama, doa mampu mengubah takdir seseorang. Ya. Yang kedua, memperoleh rahmat dari Allah sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan berdoa akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempermudah segala urusan dan menumbuhkan ketenangan hati. Hati manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Kita wajib berikhtiar untuk menghadapi segala masalah atau perkara kehidupan serta mencari ketenangan hati. Nah, beberapa contoh doa anak-anak. Di antaranya doa yang sudah setiap hari kalian baca ya. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Contoh doa yang setiap hari kalian baca. Ataupun doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah beberapa contoh doa-doa. Masih banyak anak-anak doa-doa ya. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran terusnya bab 3 tentang pengertian doa ya. Tata cara berdoa, keutamaan berdoa, manfaat doa dan contoh doa. Ya, saya akhiri sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kamu simak tadi bermanfaat bagi kalian semua ya. Bagi kita semua khususnya anak kelas 4 MI At-Taqwa Kebon Agung menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjawab tugas-tugas kalian dalam LKS ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.